down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Laura Florencilla dari kelas 10 TJKT 1 dari SMKN 1 Majalengka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang firewall. Di sini, saya akan membahas tentang cara kerja chain, konsep IV dan konsep strategi, kasus 1, 2, 3, 4, firewall log, blokir akses pada jam tertentu, konsep address list untuk firewall filter, address list untuk firewall NAT, SCRNAT, lalu atau masquerade, lalu ada SCRNAT, persiapan topologi, DSTNAT, konfigurasi DNS server, dan yang terakhir DSTNAT atau ready reach. Firewall chain. Firewall berfungsi untuk melakukan filtering, forwarding, dan marketing terhadap paket data yang berjalan melewati router, agar setiap fungsi dari firewall ini berjalan lebih baik dan optimal. Kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Input yaitu memblokir paket menu router, output yaitu memblokir paket yang bersumber dari router, dan yang terakhir forward yaitu memblokir paket yang melewati router. Konsep IP dan IF, paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter. Apakah itu paket web, FTP, atau ICMP, atau DNS? Inilah yang disebut dengan IAF. Dan dari spesifik paket di atas yang sudah kita tentukan, maka action apa yang akan diberikan kepada paket yang disetting di atas tadi. Inilah yang disebut dengan DEN. Konsep strategi. Terdapat dua konsep strategi. Yang pertama ada SFW.any dan yang terakhir ada .VSP.any. SFW.any merupakan istilah strategi yang sering digunakan pada jaringan WAN. SFW.any juga berartikan beberapa VC atau klien yang diizinkan, dan sebagian besar dari VC atau klien tidak diizinkan. .VSP.any adalah kebalikan dari SFW.any yang berartikan tidak diizinkan sebagian besar VC atau klien dan mengizinkan beberapa VC atau klien. Studi kasus. Terdapat 4 studi kasus. Yang pertama, hanya beberapa VCP yang bisa ping ke router, sisanya tidak bisa. Lalu yang kedua, hanya beberapa VCP yang bisa ping server, sisanya tidak bisa. Yang ketiga, hanya beberapa VCP yang tidak bisa akses internet, sisanya bisa. Dan yang terakhir, memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTPS lainnya dari sisi klien. Di sini saya akan mencontohkan studi kasus yang pertama, hanya beberapa VCP yang bisa ping ke router, sisanya tidak bisa. Nah, pertama-tama kita masuk ke Winbox dulu, lalu kita pencet IP, maka akan keluar seperti ini. Lalu kita klik tanda plus di atas kiri ya. Setelah itu masukkan IP-nya, lalu interface-nya ada 1. Nah, setelah seperti ini tuh, kalian bisa cek di terminal tentang servernya. Jika seperti ini gambarannya, maka itu sudah berhasil. Kasus subnetting 2. Nah, kasus subnetting 2 ini hanya beberapa VCP yang bisa kita ping server, sisanya tidak bisa. Untuk kasus subnetting yang kedua, yang pertama masuk ke Winbox, lalu klik IP, lalu tanda plus lagi. Lalu di sini terdapat
General, Advanced, Extra, Action, dan Status. Kita pencetnya yang general dulu. Chainnya kita pakai forward, lalu RC address-nya kita masukkan RC address komputer, lalu DST address-nya kita masukkan yang server. Setelah itu kita pergi ke action, lalu actionnya kita acceptin supaya diterima. Setelah itu appeal dan oke. Untuk mengeceknya kita ke terminal, lalu cek IP address-nya dengan ping, lalu IP address-nya seperti 192.168.99.2. Lalu untuk yang memblokirnya, kita ke Winbox lagi, lalu ke general ini, chain-nya kita pakai forward, SRC address-nya kita pakai komputer yang akan diblokir, lalu DST address-nya kita kosongkan, protokolnya ICMP, lalu out interface-nya R1. Setelah itu untuk action-nya kita drop. Kenapa drop? Karena drop itu seperti akan memblokir suatu komputer gitu. Setelah selesai, klik Apple dan oke. Nah, kalau misalkan kita ingin mencek lagi, kita pergi ke terminal, lalu kita ketik ping 8.8.8.8. Jika sudah, maka itu akan timeout, yang berarti berhasil ya untuk memblokir komputernya. Kasus subnetting 3. Mohon maaf, untuk kasus subnetting 3, yaitu hanya beberapa VCP yang tidak bisa diakses internet, sisanya bisa. Kita coba ya untuk menjelaskannya. Jadi pertama kita seperti biasa masuk ke Winbox, lalu di sini chain-nya kita pencet yang input, lalu RC address-nya kita kosongkan dan DST address-nya kita kosongkan. Protokolnya kita pencet ICMP. Lalu untuk action-nya kita drop. Setelah itu kita cek lagi ke terminal untuk VPC yang kedua atau komputer yang kedua, dan kita ping IP address-nya. Jika timeout berarti itu berhasil. Lanjut kasus subnetting 4. Coba kita lihat dulu ya kasus subnetting 4 tentang memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTPS lainnya dari sisi klien. Oke, kita jelaskan. Yang pertama-tama kita tambahkan dulu komputer Linux ini. Setelah itu pencet Linux-nya, lalu ke Winbox. Setelah itu ke ini lagi, New Firewall Route, lalu ke General, chain-nya kita forward, lalu SRC address-nya kita kosongkan, DST address-nya kosongkan, protokolnya kita pencet TCP, dan DST port-nya kita klik 443 sesuai yang ada di komputernya. Lalu action-nya kita drop. Setelah itu kita apple dan oke. Oke, setelah itu sebenarnya nanti di advanced-nya di paling bawah sini kita kasih YouTube supaya bisa memblokir seperti HTTPS YouTube dan yang lain-lainnya. Setelah itu action-nya kita dropin dan kita coba pencet ke aplikasi Linux-nya dan kita klik youtube.com. Maka ini akan terblokir oleh Linux-nya. Selanjutnya firewall log.
Firewall log merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang diinginkan firewall filter dengan menggunakan action log. Network Time Protocol. Pengaturan waktu pada router port MikroTik dibutuhkan untuk dapat melakukan sinkronisasi waktu terdapat perangkat dalam satu jaringan dan juga berguna untuk mengimplementasikan role-role yang menggunakan parameter waktu. Istilah lain dari NTP itu adalah yang namanya SNTP, mode operasi NTP. Yang pertama client mode, yang kedua server mode, yang ketiga peer mode, dan yang terakhir broadcast dan multicast. Address list untuk firewall filter. Di address list untuk firewall filter, kita bisa menggunakan fitur address list di mana kita bisa memanfaatkan implementasi address list ini untuk firewall filter. Daripada kita buat terus satu persatu, maka bisa kita kelompokkan saja dengan address list. Address list untuk firewall NAT. Di sini ada address list untuk firewall NAT. Yang pertama, firewall NAT kita sempat gunakan sebelumnya pada Internet Gateway saat ingin menghubungkan jaringan klien ke internet. Yang kedua, NAT digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik. Prinsip NAT sama seperti filter rules, bekerja dengan konsep if then, namun bagaimana jika ingin menjadikan beberapa PC bisa internetan, tidak hanya satu PC saja, maka dari itu kita bisa memanfaatkan yang namanya address list. Lalu pada action firewall NAT terdapat dua tip digunakan, yaitu SRENAT dan DSTNAT. Firewall NAT, Network Address Translation atau NAT, ialah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP privat klien ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP. NAT digunakan untuk ketersediaan IP publik. Di MikroTik terdapat dua tipe NAT. Yang pertama, SRINAT, digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar internet. NAT Squared digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP Public Dynamic. SRCNAT digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP Public Static. DSTNAT digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. DSTNAT digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet, port forwarding, atau melempar traffic keluar router. Jadi, reach digunakan ketika akan membelokkan traffic ke router ITG sendiri. C, web proxy, DNS, server, router, dan lain-lain. Persiapan topologi Apache 2. Download Apache 2 di Penendap, lalu tambahkan di lab sekaligus konfigurasi saat akan menambahkan device tersebut. Ketik if config untuk melihat IP dan DNS dari Docker tersebut. Ketik IP router IP route untuk melihat gateway dari Docker tersebut, lalu ketikkan ping 8.8.8.8 atau 1.1.1.1 untuk mengkoneksikan ke internet. Konfigurasi DNS server. Yang pertama, translate IP ke domain atau sebaliknya. Yang kedua, bisa dilakukan apabila kita mempunyai kumpulan server pada jaringan lokal kita dan ingin diakses. Yang ketiga, oleh jaringan lokal kita menggunakan domain. Yang keempat, jadi sifatnya lokal, tidak diresolve ke internet. Dan yang terakhir, IP ke DNS, centang allow request ke static. Mungkin sekian dari pembahasan materi firewall. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Bye bye, see you.